Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang beranggotakan Reda Kusnul Budismania, Modesta Lolon, Angelina Klaranman, dan Indarwati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Asas dan Prinsip Belajar dan Pembelajaran. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut beberapa pendapat, yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Ada juga yang mengatakan bahwa prinsip itu memiliki arti sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir dan berpijak. Ada juga yang mengatakan arti dari prinsip yaitu sesuatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar, yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama, karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Baik, pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Yang kedua, minat dan perhatian. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, apersepsi. Yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Dan yang keenam, kooperatif. Baik, di sini ada penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Ada 8 penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon. Belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dan proses atau jawaban atas stimulus. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Belajar rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses. Stimulus respon artinya seseorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks akan dapat melakukan proses belajar rangkaian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal merujuk kepada proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, situasi, melalui proses penyerupaan hal itu dengan sesuatu benda, situasi yang nyata pernah dialami oleh orang lain itu. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pelajaran. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya, contoh dan sifat dari ciri-ciri itu. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Belajar aturan merujuk kepada proses belajar, membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa,
dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya. Yang kedelapan, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Saran, dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di kelas, sebaiknya sebagai calon pendidik, kita harus bisa menjelaskan prinsip dan asas belajar dan pembelajaran, menerapkannya dalam upaya meningkatkan kualitas kita sebagai calon pendidik dan juga menciptakan suasana yang akan menjadikan siswa lebih nyaman dalam menerima bahan ajar yang akan kita berikan nantinya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama kelompok 1 memohon maaf atas keterlambatan kami dalam membagikan link video presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.